Singapura, negara tak minyak tapi jago ekspor minyak olahan. Kok bisa? Indonya segalanya, tapi kok gini-gini aja? Ini bukan sulap, bukan pula kebetulan. Ini tentang strategi, visi, dan ironi yang akan kita bedah tuntas dalam video ini. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kita kembali. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena ekonomi yang menarik sekaligus menantang pemahaman kita. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan wilayah yang terbatas dan tanpa sumber daya minyak mentah seperti Singapura mampu menjadi salah satu pemain utama dalam ekspor minyak olahan di kawasan Asia bahkan dunia? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas strategi, kebijakan, dan inovasi yang telah mengantarkan Singapura menuju kesuksesan di sektor energi. Lebih dari itu, kita juga akan merefleksikan bagaimana kondisi ini berbanding terbalik dengan negara kita, Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Mari kita simak bersama, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari keberhasilan Singapura dan bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebuah teka-teki ekonomi yang menggelitik nalar. Bagaimana mungkin Singapura, negara mungil seukuran telapak tangan yang tak punya setetes pun minyak mentah, justru menjelma menjadi raksasa pengekspor minyak olahan terbesar di Asia? Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Singapura, negara mungil seukuran titik di peta, tanpa setetes pun cadangan minyak mentah di buminya, bisa menjelma menjadi eksportir minyak olahan terkemuka di Asia, bahkan dunia. Sungguh sebuah ironi yang menggelitik nalar, bukan? Keberhasilan mereka ini bukan sekadar sulap angka atau kebetulan, melainkan sebuah sihir ekonomi yang patut diurai. Rahasia di balik keajaiban Singapura ini sesungguhnya sederhana, namun sulit ditiru. Strategi brilian yang visioner, investasi masif dalam infrastruktur kelas wahid, dan visi jangka panjang untuk menjadi pusat energi global, bukan hanya regional. Mereka mengambil pendekatan yang unik dengan mengimpor minyak mentah dari berbagai penjuru dunia, membangun jaringan pasokan yang diversifikasi dan tangguh. Minyak mentah ini kemudian diolah di kilang-kilang raksasa yang berlokasi strategis di Jurong Island, sebuah pulau buatan yang didedikasikan sepenuhnya untuk keajaiban petrokimia. Di sana, efisiensi operasional adalah raja dan sinergi antar industri adalah ratu, menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan tak tertandingi. Dengan kapasitas pengolahan yang menembus jutaan barel per hari, Singapura secara ajaib mengubah minyak mentah menjadi emas cair bernilai tinggi. Bensin, solar, aftur, bahan bakar kapal, hingga berbagai produk petrokimia dasar yang menjadi bahan baku industri lain. Proses hilirisasi yang sempurna ini memungkinkan mereka menjual produk jadi dengan nilai tambah berkali lipat. Pada tahun 2019 saja, nilai ekspor bahan bakar olahan mereka mencapai angka fantastis 43 miliar. Sebuah pencapaian yang membuat negara-negara kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia, tercengang, bahkan mungkin sedikit malu. Singapura telah membuktikan dengan gamblang bahwa sumber daya alam bukanlah satu-satunya atau bahkan yang utama penentu kekayaan dan kemajuan suatu negara. Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional, kebijakan pro-investasi yang transparan dan konsisten, serta infrastruktur modern yang terus diperbarui adalah kunci utamanya. Mereka berhasil menarik investasi asing kelas kakap, mengembangkan keahlian lokal melalui pendidikan dan riset, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, lengkap dengan fasilitas riset dan pengembangan mutakhir. Ironisnya, di sisi lain terhamparlah Indonesia, sebuah negara kepulauan raksasa dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Minyak, gas, batu bara, nikel, bauksit, timah, hutan tropis, hingga potensi maritim yang tak terhingga. Namun, mengapa kemakmuran yang merata tak kunjung tiba? Mengapa kita masih sering berkutat dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan? Jawabannya mungkin pahit, korupsi yang menggerogoti dari dalam, birokrasi yang berbelit-belit dan menghambat investasi, infrastruktur yang tertinggal dan tidak merata, serta kebijakan yang sering berubah-ubah dan kurang konsisten, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Indonesia bagaikan raksasa tidur yang terlalu nyaman dalam mimpinya, memiliki potensi kolosal, namun tak mampu mengoptimalkannya untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya.
kita masih terlalu sering terjebak dalam perangkap ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Sementara negara tetangga sibuk mengolah dan mengekspor produk jadi. Singapura yang sadar akan keterbatasan fisiknya, terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar energi global. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Bahkan mulai merambah energi terbarukan dan solusi karbon. Mereka ingin tetap menjadi pemain utama di masa depan, tidak hanya mengandalkan masa lalu. Sementara itu, Indonesia, kita masih sering disibukkan dengan perdebatan tentang impor dan ekspor, subsidi dan harga pasar, seolah terjebak dalam lingkaran masalah jangka pendek tanpa visi strategis jangka panjang yang jelas. Keberhasilan Singapura adalah sebuah cermin, sebuah pelajaran berharga bagi negara-negara lain. Dengan perencanaan yang matang, investasi yang tepat sasaran, dan komitmen teguh terhadap inovasi dan tata kelola yang baik, negara manapun bisa meraih kesuksesan serupa. Singapura telah membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya alam bukanlah halangan, melainkan justru pemicu kreativitas dan strategi yang lebih cerdas. Mereka telah mengubah diri dari negara kecil tanpa apa-apa menjadi pusat energi global yang disegani, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi rakyatnya. Semoga kisah ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keajaiban Singapura, tetapi juga menjadi tamparan lembut yang membangunkan kita. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia, sang raksasa yang kaya raya, bisa belajar dari tetangganya yang mungil ini, memanfaatkan potensi besarnya dengan bijak, dan benar-benar menyejahterakan seluruh rakyatnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai ironi energi antara Singapura dan Indonesia. Semoga analisis ini dapat memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang konstruktif mengenai bagaimana kita dapat mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. Keberhasilan Singapura adalah bukti bahwa inovasi, tata kelola yang baik, dan investasi yang tepat dapat membawa perubahan signifikan bagi kemajuan suatu bangsa. Sementara itu, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mentransformasikan kekayaan alam yang kita miliki menjadi fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan masukan dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.